bahwa demokrasi kita hari-hari ini ada masalah, dan masalah itu dalam kurang lebih sejak 2014 sampai sekarang adalah masalah segregasi politik identitas. Ya Pak Muldoko, tugas negara masih banyak yang belum selesaikan. Ya, betul. Jangan buang energi di sini. Atau mungkin Gitu. Bung bisa bilang ke Bapak urus revolusi mental dulu ya, biar Ya, tercapai gitu ya. kalau revolusi mental itu dijalankan secara maksimal, hari ini yang seperti tadi Bung Jo sampaikan, mungkin orang tidak mabuk di pinggir jalan, pinggir jalan dan rusak dan infrastruktur. tidak perlu bangun infrastruktur untuk menetralisir wilayah. Bung Fermi ada bicara soal muda lah kekuatan, nanti tagline Demokrat. Nah, nanti saya akan masuk ke situ sebentar. Kan jadi 2024, tapi nyatanya negara lagi krisis kok ngotot pembangunan fisik. Dan Pak Jokowi juga kelihatannya kewalahan itu kan datangkan investor untuk ikut bangun IKN ya. Maka kami akan meninggalkan rekam jejak politik yang sehat bagi generasi di bawah kami. Yang menggunakan fasilitas infrastruktur itu juga tidak seperti ini, bukan pembangunan yang sesungguhnya sempurna gitu ya. Iya. Sejatinya revolusi mental itu tidak jalan gitu. Saya mau bilang Indonesia hari ini berkacalah kepada Maluku. Selamat datang kembali di Linting bagi para pecinta tembakau maupun pembenci tembakau. Kembali lagi bersama saya Joshua Malioga. Di kesempatan kali ini, di episode ini, saya akan seperti biasa, seperti melinting tembakau, akan membahas isu-isu kebudayaan supaya kita gulung dan kita padatkan, karena makin padat makin mantap. Di episode kali ini saya tidak sendirian, tidak seperti biasanya. Saya kedatangan tamu luar biasa, politisi muda jauh dari ujung Indonesia di wilayah timur, sang ketua DPC termuda, salah satu termuda. Kita tidak bisa bilang paling muda, nanti partai lain marah gitu ya. Salah satu yang paling muda di Indonesia, beliau adalah Bung Femri Tuana Kota. Siap, Bung Jo. Selamat sore Bung, selamat datang. Selamat sore Bung Jo. Selamat datang di Ngelinting. Terima kasih sudah luangkan waktu untuk datang di podcast kami. Oke, kita santai-santai saja ya, seperti bicara di tongkrongan. Jadi di episode Linting ini kita mau bicarakan hal-hal yang sesungguhnya berbau berkaitan dengan kebudayaan, tapi ada kaitannya dengan kebudayaan politik. Jadi bagaimana kita sebagai bangsa misalnya, sebagai warga negara membangun kita punya peradaban politik. Nah, Bung sebagai politisi muda, saya kira kita mau gali dari bidang itu. Jadi kita mau peras ini pikiran seorang politisi muda, mau diuji gitu ya. Siap, Bung Jo. Karena misalnya kan kita akan pemilu, dan kita tahu pemilih yang usia 17-40 tahun itu kan 60% dari total pemilih kan. Dan itu kurang lebih 110 juta. Dan saya perhatikan misalnya banyak partai sekarang berlomba-lomba memajang politisi-politisi muda. Entah itu menjadi caleg di level daerah sampai ke pusat. Nah, ini yang saya punya ketakutan adalah jangan-jangan karena momentum sejarah semacam ini lalu partai-partai hanya lempar aja ini politisi-politisi muda ini supaya jadi pengepul suara, cari suara. Tapi kemudian perannya dibatasi sesungguhnya oleh terutama dominasi partai yang sudah sangat lama dipegang oleh para senior-senior. Nah, kita mulai mungkin dari situ dulu, Bung. Siap. Jadi, pandangan Bung sendiri sebagai seorang politisi muda, menciptakan momentum untuk bisa bernavigasi, bermanuver itu di tengah Bung punya misalnya aspirasi, kepentingan politik sendiri, dan berhadapan dengan senior-senior yang sudah kuasai panggung. Itu bagaimana, Bung? Coba mungkin Bung bisa cerita di situ dulu. Terima kasih, Bung Jo. Saya perlu memulai dengan kami di Demokrat. Partai Demokrat adalah salah satu partai yang mampu membuat revolusi di dalam internal partai. Kenapa saya katakan demikian? Karena Ketua Umum kami, Bung Agus Harimurti Yudhoyono, itu secara usia mungkin ketua partai yang paling muda di Indonesia, Bung Agus, Bung AHY. Dan itu
membuat kami di Partai Demokrat hari ini melihat bahwa perlu ada pergerakan anak muda dari tingkat pusat sampai ke daerah. Seperti yang tadi Bung Jo sampaikan soal jumlah pemilih anak muda hari ini lebih banyak. Betul. Kami sejatinya kami sudah memulai di dalam internal kami di Partai Demokrat. Nah, salah satu bentuk yaitu kami masuk sebagai ketua Partai Demokrat di Kota Ambon. Kota Ambon, oke. Jadi menjawab kebutuhan hari ini kami sudah masuk sebenarnya. Nah, dengan melihat potensi suara yang begitu banyak di anak muda, Betul. maka kami juga bergerak baik dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat. Misalnya di kami hari ini di DPC Demokrat Kota Ambon dengan konfigurasi pada Pesta Demokrasi di tahun 2024 tanggal 14 Februari, kami dari 35 caleg hari ini itu kurang lebih kami sekitar 75% itu yang diisi anak-anak muda. Anak muda. Tapi kami bukan anak muda yang baru muncul, tapi kami dengan spesifikasi dan juga basically ilmu yang beda-beda dan siap bertarung di dalam kancah politik di Kota Ambon. Dan memang bagi kami semua organisasi itu pasti ada terkontaminasi dengan senior dan junior. Namun dengan melihat dinamika yang terjadi, kami contoh di Kota Ambon, kami membuat sebuah menemukan sebuah temuan pendekatan di mana menjembatani hubungan senior dan junior itu, sehingga kami menemukan titik temu yang namanya tuh mixed method. Jadi mixed method itu ada metode pendekatan politik secara ilmiah, ada pendekatan politik secara praktis. Nah, konteks anak muda hari ini itu sangat melekat dengan konteks politik akademis. Jadi kami berbicara itu berdasarkan apa yang kami lihat di lapangan. Dan memang kadang senior-senior kami ini kan lebih banyak cenderung karena pengalaman banyak, perjalanan karir, sehingga kami bisa mengambil kesimpulan bahwa mungkin mereka ada dalam situasi politik praktis itu. Sehingga kedua gerbong ini bisa disatukan sehingga menjadi kekuatan untuk kami dalam bertarung di tahun 2024. Sehingga mungkin Bung Jo dan juga teman-teman sering melihat kami Partai Demokrat dengan Bung Agus Harimurti Yudhoyono yang energik, di mana tagline kami adalah muda adalah kekuatan. Dan itu menjadi simbol kami anak-anak muda untuk masuk dan terjun berkreatif di dunia politik. Jadi memang hari ini tugas kami juga bagaimana merubah mindset sehingga bukan saja hari ini yang diisi oleh orang tua, tapi harus anak-anak muda mengambil peran di situ. Dan itu aktif, peran aktif ya? Aktif. Bukan figuran. Bukan figuran. Hanya pengumpul suara. Bukan, tapi istilahnya petarung. Petarung ya, oke. Jadi kami hari ini ada pada fase-fase seperti itu, Bung Jo. Oke, menarik. Nanti tadi Bung Fermi ada bicara soal muda lah kekuatan, nanti tagline Demokrat. Nah, nanti saya akan masuk ke situ sebentar. Siap. Tapi saya mau gali dulu tadi soal konfigurasi anak-anak muda. Tadi Bung katakan bahwa sekian persen dan itu jumlahnya 70, besar, didominasi 70. Oleh caleg-caleg muda. Nah, itu bisa sedikit kita cari tahu konfigurasinya bagaimana? Apakah itu berbasis pada anak-anak muda dari kelompok-kelompok seperti apa? Tadi kan hanya mereka punya latar belakang akademik. Apakah ini mewakili kelompok misalnya etnis kah, kelompok gerakan-gerakan apa, atau gimana konfigurasinya? Saya mau tahu. Jadi kami di dalam Partai Demokrat Kota Ambon, kami bukan saja mengusulkan, terus kemudian mengambil kesimpulan terhadap figur, satu figur atau dua figur atau tiga figur lainnya. Kami melihat latar belakang dia. Kami memang diisi oleh ada pengusaha, ada juga pebisnis, kontraktor, kemudian juga ada
beberapa yang juga dari lingkungan akademisi juga ada, sehingga ini menjadi kekuatan yang besar bagi Besar ya, kami. betul. Karena memang hari ini kami mempertegas bahwa anak muda harus ambil peran di sini. Oke. Anak muda harus tampil, Oke. tapi tampil yang berbobot, Oke. yang betul-betul punya kemampuan. Jadi dalam proses kami rekrutmen, kami Ya. juga sampaikan bahwa pemahaman-pemahaman terkait dengan tupoksi nanti kalau duduk di DPR harus memahami dengan namanya tuh tupoksi penting yang ada di DPR itu. Di antaranya ada legislasi, kalau Ya. di Senayan namanya tuh perancang undang-undang, Ya. kalau di daerah namanya Perda, lalu kemudian ada juga dengan fungsi anggaran Anggaran. dan pengawasan. Nah, kita harus memahami soal peran ini, karena ketika nanti duduk, sekalipun dia masih relatif usia muda atau sudah usia matang juga, dia bisa mampu mengeksplorasi, dia punya ide dan gagasan di sana. Betul. Jadi kadang teman-teman terjebak dalam lingkungan yang sempit soal bagaimana menjadi seorang anggota DPRD, baik tingkat 1 maupun Sampai tingkat 2 sampai ke pusat ya. tingkat pusat. Oke. Jadi kalau memahami itu, mendalami dia, maka saya pikir semua proses-proses persoalan yang ada pada akar rumput itu bisa terjawab. Bisa, oke, bisa diaddress. Nah, Ya. ini yang kita harus sampaikan kepada teman-teman para bacalek, sehingga kita tidak terjebak pada konteks anak muda saja, Ya. tapi anak muda yang punya potensi Betul. dan memahami persis terkait dengan apa tupoksi dia Tupoksinya. sebagai anggota DPRD. Karena dalam kebijakan partainya Bung sendiri sejak awal diseleksi tidak cuma muda, tapi muda yang punya pengalaman, Ya, muda yang ya minimal punya karya tadi dari bidang bisnis macam-macam. Lalu itu menjadi yang tadi Bung sebut misalnya sebagai mixed method. ya, Jadi ada pengetahuan, ada teori, ada konsep, ada semacam paradigma, dan digabungkan dengan praktek politik sehari-hari yang mungkin itu justru banyak dimiliki oleh para senior. ya, Karena jam terbang mereka tentu lebih Ya. tinggi kan. Dan apakah bisa saya katakan itu yang membuat senior kemudian tidak melihat orang muda sebagai ancaman yang bisa menggusur mereka di dalam konstelasi politik yang sudah mapan. Itu bagaimana, Bung? Iya, jadi sebenarnya kita harus samakan persepsi dulu, menyelamatkan kepentingan kita secara bersama. Jadi kalau di kita sering sampaikan hari ini ya minimal kursi itu harus terisi di setiap dapil. Artinya bahwa kita tidak memandang senior atau junior, Ya. tapi bagaimana kepentingan ini kita harus perjuangkan. Oke. Nah, setelah duduk di situ, maka entah nanti terisi oleh anak muda atau senior, ya. kami akan duduk bersama kembali gitu. Sehingga kepentingan-kepentingan itu bisa berjalan. Oke. Karena memang hari ini kebutuhan kami di era digitalisasi 4.0 ini perlu imajinasi dan kreativitas yang lebih. Sehingga kami juga tidak bisa berjalan sendiri. Ya. Kita harus ada di lingkaran kita, baik itu senior atau junior, yang bisa saling melengkapi. Gitu. Nah, ini yang kami temukan di Kota Ambon. Kebetulan Bung Jo, saya setelah kuliah selesai tamatan SMA, saya langsung keluar. Oke. Keluar ke Salatiga. Salatiga. Oh, kuliah di Salatiga. Kuliah di UKSW, di Fakultas Satya Wacana, Teknologi Informasi. Yang pasti di Salatiga di UKSW. Oke. Dan kemudian melanjutkan studi juga di UKSW pada fakultas dulu masih program pasca sarjana. Oke. Sekarang sudah namanya tuh Fakultas Interdisiplin. Oke. Ya. Berarti di program studi pembangunan. Iya, program studi pembangunan. Studi pembangunan. Studi pembangunan ya, betul. Saya berproses di sini dan ketika kami pulang, kami melihat dinamika yang terjadi. Ya kurang lebih intens saya di Ambon itu kurang lebih sekitar 2 tahun lah. Oke. Dan itu waktu yang sangat cepat untuk kami bisa beradaptasi dan juga bisa melebur ke dalam dunia politik
organisasi maupun ke masyarakat. Masyarakat. Oke, saya mau potong di situ, Bung. Mm-mm. Bung sebut bahwa Bung studi lanjut kan, dan saya baca-baca searching-searching Bung di internet. Bung sementara studi lanjut lagi doktoral kalau tidak salah Iya, di juga program studi iya. pembangunan. Nah, ini sebagai politisi muda, bagaimana Bung melihat pentingnya seorang politisi itu punya kapasitas akademik yang cukup? Karena kemudian dia kan akan duduk di dalam pembuatan kebijakan publik, mulai dari undang-undang sampai perda yang paling rendah kan. Itu bagaimana Bung melihat itu? Ya, jadi sebenarnya target saya secara pribadi pengen menunjukkan bahwa masuk di ruang politik Hmm. nantinya di DPR itu kita harus betul-betul terisi. Hmm. Bukan kami secara usia muda, Ya. tapi secara kemampuan kami mampu di situ. Sehingga ruang-ruang yang awalnya ada batasan kita bisa menembus. Hmm. Jadi politisi itu harus fleksibel. Hmm. Makanya kami sementara berproses studi doktoral di UKSW, ini memang sebuah target juga yang kami ingin berikan motivasi bagi teman-teman muda hari ini, Ya. bahwa jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu, Ilmu, gitu. ya. Karena ya kalau kita berhenti maka kita pada posisi yang terus di tempat Di gitu, tempat, ya. sehingga tidak bisa keluar. Ya. Nah, hari ini kalau misalnya hari ini teman-teman anak-anak muda dengan potensi, dengan teknologi yang sudah membantu kami yang luar biasa, Ya. saya pikir konteks dari Ambon maupun nanti di secara nasional itu akan berdampak baik terhadap SDM maupun lintas sektoral lainnya. Betul. Sehingga kami bisa muncul dengan perubahan itu Ya. terhadap masyarakat, terhadap Betul. bangsa dan negara. Negara. Nah, saya berasumsi Ya. kalau misalnya kami optimis untuk memberikan standarisasi lebih di dalam dunia politik, Ya. maka kami akan meninggalkan rekam jejak politik yang sehat Ya. bagi generasi di bawah kami. Karena Karena memang sejatinya kami Ya. ini kan hanya melanjutkan, betul. Betul. tapi ada ruang-ruang di mana kami harus membuka agar kreativitas generasi di bawah kami itu bisa lebih dari kami. Ya. Dan itu menjadi tanggung jawab kami hari ini. Betul. Gitu. Dan terkadang kami juga terjebak pada situasi kondisi karena memang di daerah-daerah ini kultur politiknya tuh beda-beda, Bung Jo. Ya. Kayak kami di Ambon, Ya. kemudian ada juga di Pulau Seram, itu kultur politiknya sudah berbeda. Berbeda. Apalagi di tingkat provinsi Indonesia yang berbagai macam budaya, dari Sabang sampai Merauke, Ya. dari Miangas sampai Pulau Rote, ini Ya. segala sudut dengan kekayaan budaya, dan budaya itu tidak terlepas dari politik, dan begitu juga politik dengan budaya tidak Oke. bisa. Nah, ini saya mau masuk di terakhir itu, Bung. Bung bicara soal budaya politik. Ini ada kaitannya dengan tadi kemampuan seorang politisi muda yang punya pengetahuan akademik yang cukup dan dilengkapi dengan pengalaman-pengalaman tadi yang Bung bilang di Ambon cukup seimbang dengan senior. Dan dalam konteks mau bangun peradaban politik yang kita sudah pilih sejak 98, yaitu demokrasi. Nah, ini bagaimana Bung sendiri melihat misalnya imajinasi sebagai bagian dari politisi muda? Saya kira Bung bukan cuma meneruskan yang sudah ada dan akan mewariskan kepada yang nanti. Tapi kan dengan usianya Bung ini kan Bung masih akan punya barangkali 4 periode ke depan karir politik kan. Yang mana perannya Bung terhadap misalnya tadi imajinasinya Bung terhadap demokrasi itu akan memastikan demokrasi dalam 20 tahun, mungkin 50 tahun ke depan. Nah, itu yang Bung bayangkan, imajinasi Bung tentang demokrasi di Indonesia masa depannya bagaimana? Dengan kondisi sekarang kita ini ya, carut marut. ya, jadi memang ini menarik, Bung Jo. Demokrasi sejatinya adalah tanggung jawab bersama. Itu dulu. Kita harus petakan itu sehingga ini menjadi sebuah tanggung jawab kepada kami, baik yang senior, junior maupun generasi di bawah kami. Nah, dinamika yang terjadi hari ini memang bagi kami melihat bahwa hari ini demokrasi juga sedang diuji. Sedang diuji, dan memang kadang kita punya kepentingan
menutupi akal sehat Hmm. yang kami bicara soal demokrasi Demokrasi, itu. ya. Cuman ada satu catatan Ya. bahwa kami masih punya optimisme Hmm. bahwa demokrasi di Indonesia akan terus berkembang dan maju, walaupun dengan ada guncangan-guncangan yang Ya. gelombang yang lumayan kencang. Kejang, ya. Ya mungkin juga Bung Jo mengikuti perkembangan Ya. demokrasi hari Persis, ini. persis. Tapi bagi kami eh, negara-negara maju Ya. seperti Amerika, Singapura Ya. itu pernah juga melewati badai seperti ini yang kami Hmm. sedang ada pada Pada fase itu fase ya kita. ini. Jadi Oke. pesannya bahwa Hmm. kalau kita mau maju, kita mau bersaing dengan negara-negara maju, Ya. ya kita harus hilangkan dulu kepentingan-kepentingan pribadi, Ya. kepentingan-kepentingan sebuah organisasi, Kepentingan kelompok gitu ya, kepentingan golongan itu kelompok, ya. golongan. Kita harus melihat merata. Ya. Karena republik ini kan ada juga dengan pengorbanan. Ya, betul. Artinya kalau hari ini kita masuk dalam situasi yang sulit, Ya. ya itu menjadi catatan bahwa pernah kita juga melewati fase yang lebih sulit dari lagi. sekarang. Ya, itu Bung yang berikut juga saya mau gali lagi di bidang itu. Bung, Republik ini kita bangun dengan perjuangan. Founding parents kita dulu tentu saja berdarah-darah kan. Buat Republik ini bisa merdeka, mempertahankan kemerdekaan itu. Di 98 kita berdarah-darah lagi untuk mentransisikan Indonesia dari satu bentuk rezim yang sentralistik ya, otoriter ke demokrasi. Tapi tadi Bung katakan bahwa demokrasi kita hari-hari ini ada masalah, dan masalah itu dalam kurang lebih sejak 2014 sampai sekarang adalah masalah segregasi politik identitas. Terjadi mulai dari pusat membelah sampai ke daerah-daerah. Nah, tanggapan Bung terhadap fenomena itu bagaimana? Ya. Ini kan bahaya bagi masa depan kita kan, Iya. dalam kaitan dengan masa depan demokrasi. Ini menarik Bung Jo. Saya mau bilang Indonesia hari ini berkacalah kepada Maluku. Kami pernah ada pada konflik horizontal yang terjadi di Maluku tahun 2000-an. Itu membuat kami ada pada titik terendah. Dan hari ini kenapa Indonesia harus belajar dari Maluku? Karena realitanya seperti itu Bung Jo. Kalau kita punya kepentingan yang memihak kepada satu identitas, itu berdampak terhadap secara keseluruhan betul. Pasti berdampak. Dan itu merugikan banyak orang. Ya, betul. Yang paling riskan adalah merugikan bangsa sendiri. Betul. Nah, itu yang seperti sang proklamator juga bilang, Bung Karno, bahwa memang kita lebih sulit melawan bangsa sendiri daripada melawan penjajah. Jadi narasi itu mengingatkan kami kembali untuk bagaimana bisa melihat realita dan perjalanan Republik ini sampai hari ini seperti apa gitu. Dan kami anak-anak muda punya andil besar, punya tanggung jawab besar di sini. Untuk bagaimana tongkat estafet ini tetap berjalan. Betul. Seperti itu Bung Jo. Nah, tanggung jawab anak muda itu saya jadi ingat soal bonus demografi dan mimpi Indonesia Emas 2045. Ya kan, kita gembar-gembor ini, oke, kita punya proyeksi 2045 ke 2050 kita akan jadi salah satu negara bukan lagi berkembang, bahkan negara maju. Ya kan? Nah, dan itu sangat ditentukan oleh bonus demografi yang sedang berjalan. Artinya oleh generasi-generasi muda seperti kita. Dan generasi Gen Z, macam-macam di bawah kita ini kan, yang di 2045 akan pegang tampuk pimpinan menggantikan senior-senior itu. Nah, yang Bung lihat sendiri, apakah kita, ya Bung sebagai politisi muda itu siap ambil tanggung jawab itu? Apa yang harus dilakukan dalam rangka menuju ke Indonesia Emas itu? Bagaimana Bung lihat soal tantangan itu? Bung Jo, hari ini saya melihat banyak figur yang bicara soal Indonesia 2045. Tapi yang menjadi dasar pertanyaan kritisnya adalah apakah SDM kami mampu
Betul. menjawab tantangan itu di tahun 2045 atau tidak. Nah, Dan ini sedang kan- berjalan. Iya, ini kan dari sisi usia relatif kami akan masuk pada usia yang sangat produktif di 2045. Dan salah satu kesiapan-kesiapan itu lewat mungkin SDM kami, Ya, proses studi. Karena tidak ada ukuran ya. untuk bisa menjawab tantangan masa depan Hmm. dengan kajian-kajian yang terstruktur. Hmm. Nah, hari ini kami bisa hadir di sini Hmm. dengan persiapan menuju 2045 itu. Hmm. Dan itu harus dibicarakan sejak sekarang. Hmm. Bukan bicara nanti ketika sudah mau 2045, 2040 baru kita, itu terlambat. Sudah seperti orang tenggelam lalu cari pelampung. Pelampung, ya. Ya, ya. Jadi memang kita harus punya kegelisahan Oke. supaya tantangan untuk Indonesia menjadi negara maju itu terjawab di 2045. Oke. Oke. Dan itu tidak ke mana-mana, ke Ya, kita sendiri. Gitu. Hmm. Ya, Nah, itu mungkin Bung Jo. Bung baru singgung satu poin soal kegelisahan. Nah, ini saya mau minta maaf, uji Bung sedikit ini sebagai calon doktor studi pembangunan itu ya. Jadi bicara 2045, kegelisahan. Nah, bagaimana Bung melihat misalnya kita menuju 2045 menjadi negara maju itu kan berarti kita bicara pembangunan. Ya kan? Pembangunan dalam semua sisi, semua sektor. Tapi menjamin ke pembangunan yang berkelanjutan itu bagaimana? Ini tidak gampang, itu isu besar yang selalu jadi halangan itu kan. Iya, jadi bagi kami yang dimaksudkan dengan pembangunan itu sejatinya itu pembangunan manusia. Karena maju dan tidaknya wilayah, daerah atau sebuah negara itu indikator utamanya mungkin di SDM. Bagi saya. Karena kami di UKSW. Jadi bukan infrastruktur? Iya, kalau mau dibilang itu hanya sebagai pelengkap saja. Oke. Memang semua sektoral butuh infrastruktur. Tapi sampai ke tingkatan itu kami juga harus melihat apakah SDM kami mampu atau tidak gitu. Jangan-jangan kita bawa orang dari luar terus gitu kan. Iya, betul. Sedangkan kita di daerah sendiri tidak difasilitasi, kemudian tidak dikembangkan. Betul. Profesi maupun keahlian gitu. Pengetahuan, keterampilan itu tidak siap ya. Ya, kita harus lihat dari sisi itu. Oke. Saya lebih cenderung ke SDM karena kami juga di Satya Wacana kebetulan di studi pembangunan kami lebih mendalami soal bagaimana pembangunan manusia itu. Contoh di Ambon hari ini kami mungkin terjebak dalam situasi-situasi seperti itu. Padahal kemampuan kami itu bisa, cuman mungkin ada fasilitas yang tidak didukung, kemudian kurang adanya gambaran referensi ya seperti itu. Tapi kalau mau dibilang ya kita harus sampai di situ. Oke, jadi fasilitas sesungguhnya tanpa kapasitas manusia yang jadi agen yang menggunakan fasilitas infrastruktur itu juga tidak seperti ini, bukan pembangunan yang sesungguhnya sempurna gitu ya. Iya. Saya punya cerita sedikit misalnya Bung, saya dari Sumba ini kan. Di daerah kami itu ada satu periode di mana eksekutif bupati punya program kita bangun lampu kota yang indah. Jadi untuk membeautifikasi, memperindah kota itu kan sebagai salah satu indikator kemajuan. Setiap kota, bagian sudut kota, masuk sampai ke RT ada lampu jalan. Soalnya adalah kita punya masyarakat suka mabuk malam-malam. Dan mabuk malam-malam itu bukan di rumah-rumah, di pinggir jalan. Nah, bagaimana bisa mabuk kalau ada lampu? Kan polisi lihat. Yang terjadi adalah di Katapel. Lampu kiri kan pecah. Itu kan biasanya bisa jadi contoh untuk memperlihatkan bahwa antara infrastruktur dan juga SDM itu mungkin bisa harus jalan sama-sama ya. Jadi tidak bisa dilihat sebagai satu melupakan yang lain. Ya. Oke. Gini Bung Jo. Kenapa pemerintah hari ini saya semua masuk ke situ, jadi silakan Bung. Pemerintah hari ini gencar-gencarnya soal infrastruktur. Tapi ada salah satu program prioritas yang bagi kami yang ada di Indonesia Timur itu, dan bahkan saya bisa katakan juga sampai ke wilayah barat dan tengah dan barat itu kena juga. Bahwa sejatinya
revolusi mental itu tidak jalan gitu. Dan itu masih terjadi di Masih terjadi. Indonesia Timur. Di Ambon aja banyak. Oke. Nah, itu Maksudnya gini, kenapa Bung? Kenapa menurut Bung kok dia tidak jalan? Hmm. Karena memang terlalu sibuk yang lain begitu. Oke. Lebih prioritas program yang mungkin Ya. dalam tanda kutip mungkin ada benefit. Hmm. Kalau revolusi mental ini kan benefitnya apa? Nah. Tapi sejatinya itu yang menjadi acuan untuk kita lebih maju dan berkembang dan maju. Artinya kalau SDM sudah, kalau revolusi mental itu dijalankan secara maksimal, hari ini yang seperti tadi Bung Jo sampaikan, mungkin orang tidak mabuk di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Dan rusak infrastruktur. Dan tidak perlu bangun infrastruktur untuk menetralisir wilayah. Oke. Begitu. Jadi ada program-program yang bagi kami itu tidak tepat. Kalau revolusi mental ini di jalan, itu yang paling sederhana pasti kreativitas masyarakat tuh muncul. Betul. Dan itu dia akan berdampak terhadap perekonomian daerah. Karena semakin SDM-nya bagus secara merata, maka dia berdampak terhadap ekonomi, sosial, budaya semua. Oke. Saya agak sedikit gelisah bicara revolusi mental itu karena kasihan kami dulu saya jadi tenaga ahli di DPR RI, pimpinan Komisi 4, Bung Michael Watimena itu. Kami wilayah dapilnya tuh di Papua Barat. Oke. Jadi ada 13 kabupaten kota yang kami jangkaui. Dan kami melihat memang sangat-sangat disayangkan bahwa revolusi mental itu tidak jalan di bawah. Apalagi di wilayah paling ujung, paling miskin, paling tertinggal itu kan. Ya seperti itu gitu. Sebenarnya yang menjadi program prioritas pembangunan juga dulu zaman Pak SBY juga udah dijalankan kok. Cuman ini penamaan-penamaannya aja yang beda, tapi programnya ada dari saya dulu, mau kasih gitu. keseimbangan sedikit. Cuma kan ya dari sisi pemerintah sekarang dan pendukungnya misalnya, ya pemerintah sekarang kan sudah buka akses jalan yang bagus di Papua misalnya, harga BBM satu harga, semen tidak lagi semahal yang ada dulu kan jauh sekali margin harganya itu. Iya, apakah jadi itu substansi yang kira-kira sebenarnya begini, Bung Jo. Bagi kami ada juga sasaran-sasaran pembangunan yang tidak efektif juga. Jangan kita singgung ke Papua dulu. Contoh kayak di Jawa ada beberapa bandara juga yang tidak ada aktivitas juga sampai hari ini gitu. Betul. Kalau kita bicara soal pembangunan di Papua, zaman Pak SBY itu sudah di mapping. Bahkan sampai di wilayah-wilayah terintegrasi, jalan-jalan dari Sorong sampai ke Jayapura itu sudah ada, sampai ke pegunungan. Cuman ya itu soal range waktu kepemimpinan. Karena ini soal apa? Soal jabatan kan. Betul, jadi itu terus yang Bung Jo sampaikan soal satu harga deh. Bagi kami kayaknya di lapangan itu belum juga. Belum begitu. Jadi klaim itu ya kami juga butuh data juga gitu. Betul, karena kami di lapangan. Betul. Gak usah sampai di Papua, di Ambon aja. Gak usah di kabupaten, di kota aja. Bensin satu harga, coba kita cek ya. Jadi maksud saya kita tidak bisa menjudge standarisasi itu untuk secara keseluruhan, itu keliru. Iya, dan secara ekonomi juga tidak masuk akal kan. Mana mungkin kita biaya distribusinya saja berapa mau bawa ke Papua sana, mas ya satu harga itu. Oke. Tadi kita sudah peras pikirannya Bung, gagasannya Bung secara lebih paradigmatik mungkin ya. Sekarang saya mau lihat Bung, karena Bung sudah mulai dengan posisi tadi bicara tentang Bung sebagai kader Demokrat dan melihat misalnya kebijakan rezim sekarang. Saya mau peras Bung sebagai seorang ketua DPC dan juga sebagai seorang politisi yang mewakili misalnya kepentingan Demokrat. Nah, saya agak kagum sebenarnya dengan tagline yang Mas Ahaye dan Bung bersama-sama di dalam partai itu canangkan, yaitu soal muda adalah kekuatan. Coba boleh kan sedikit bicara soal itu. Itu sebenarnya apa maksudnya? Muda adalah kekuatan itu apa? Muda adalah kekuatan. Ini kan ya kita lihat aja representasi dari Bung Ahaye. Kan usianya juga masih muda tapi udah jadi ketua umum. Ya kami harus bangga mengatakan bahwa
revolusi yang terjadi sejatinya di partai-partai lain itu tidak sama kayak di Demokrat. Kami mampu menciptakan seorang AHY yang luar biasa Ya. dengan latar belakang yang bukan pure dari Ya. politik Betul, gitu. betul. Dari militer bisa Militer, masuk ke politik dan beradaptasi cukup pesat. Dia Ya. punya perkembangan Betul. di mana dulu waktu kalau nggak salah waktu pas mulai jadi ketua umum itu kami dalam survei itu kami pada posisi 7 besar. Ya. Nah per hari ini kami itu udah ada pada 3 besar. Besar, betul. Artinya bahwa Salip-salipan dengan Golkar ya di ya survei terakhir artinya itu kan. bahwa seorang anak muda Ya. mampu menjangkaui Ya. orang-orang di akar rumput Akar rumput. dan itu menjadi kekuatan. Ya. Dan kekuatan itu Ya. yang nantinya kita implementasikan Ya. untuk pembangunan bangsa dan negara. Ya. Oke. Jadi muda adalah kekuatan itu sejatinya kalau didalami Ya. bukan soal usianya, bukan soal mudanya, Ya. tapi bagaimana ide dan gagasan kami itu selalu muda dan Ya. punya kekuatan untuk Kekuatan. bangsa dan negara. Oke. Seperti itu. Ya. Dan kami, apalagi kami anak-anak muda, harus lebih ekstra, Ya. energik. Kalau hari ini yang senior-senior sudah maksimal, Ya. ya kita juga harus mengikuti. Mengikuti ya dengan tenaga Dengan anak muda itu. ya Mesin. dengan usia yang relatif muda, Muda, gitu. ya. Nah itu muda kekuatan untuk bergerak, kekuatan untuk merangkul akar rumput, sekaligus juga mungkin kekuatan melawan KSP Muldoko. Ya. Yang sampai sekarang ini bagaimana? Saya boleh tanya tidak soal itu sedikit, Bung? Dinamika. Boleh, kan bukan jadi konsumsi. Ini kan sudah jadi konsumsi publik juga. Ya kan? Ini Bung Cuman punya yang partai kan mau dicolong, ini bagaimana ya, ini? kami ini secara etika itu kami berpolitik itu kan ada etikanya lah gitu. Ya, zaman Pak Muldoko kan Pak SBY juga angkat beliau sebagai Panglima TNI. Panglima, ya. Terus sekarang beliau dengan sadar juga melakukan hal yang keji kan. Dan bagi kami kami akan terus melawan. Oke. Kami akan terus melawan dan kami akan terus bergerak. Oke. Bukan dengan adanya pergerakan itu terus kami tidak bergerak. Oh, kami tetap bergerak. Ya. Dan salah satu bukti nyata yaitu grafik kami dalam survei Kompas. Pada hari ini udah 3 besar kita. Oke. Dan memang sempat kemarin juga Pak Muldoko melaporkan kembali. Ya, kami anggap si angin-angin lalu lah. Lalu ya, oke. Kita ini mau bergerak maju, kita mau lihat ke belakang itu kan sesuatu yang keliru lah gitu. Sorry Bung, saya potong di situ. Mungkin saya mau sedikit kembali ke soal isu masa depan demokrasi. Nah, Bung lihat ini bagaimana secara aktif ini ya orang yang sehari-hari dengan presiden, bahkan mungkin yang ngatur makan minum presiden, agenda presiden itu seorang KSP mencoba untuk, kalau bahasanya salah satu politisi P3 itu kan mencopet Demokrat. Ini bagi demokrasi apa dampaknya ini, ancamannya ini? Apakah ini hal yang lumrah aja dalam demokrasi bahwa itulah dinamika kekuatan, dinamika kekuasaan, atau Bung melihat ini ada satu potensi yang akan membawa, bukan cuma membawa demokrasi mundur, tapi bisa menciptakan kematian bagi demokrasi misalnya? Itu bagaimana menurut Bung? Yang tadi saya bilang, saya kembali ke awal bahwa ini menjadi tanggung jawab kami semua gitu. Dan sampai sorry, kami ini maksudnya hanya Demokrat atau melingkupi sampai masyarakat sipil yang kita satu-satu. Oke, siap. Bagaimana? Ya kita di Demokrat pastinya. Ya. Kami melihat ini nih kan sebuah perilaku dan tindakan yang tidak etis seperti itu. Oke. Orang lagi sibuk dengan bagaimana bicara soal partai sebagai sumbangsi gagasan dan pikiran untuk negara. Ya. Ini malah saling copet bukan copet mencopet, kita nggak dicopet gitu. Jadi bagi kami ya Pak Muldoko tugas negara masih banyak yang belum selesaikan. Ya, betul. Jangan buang energi di sini. Atau mungkin
gitu. Bung bisa bilang ke Bapak urus revolusi mental dulu ya biar Ya, tercapai gitu ya. mungkin revolusi mental Bapak juga mungkin sedikit terganggu seperti itu. Atau Bapak yang harus revolusi mental Bapak Revolusi gitu. mental Oke. Bapak kayak gitu, Bung Jo. Jadi Oke. padahal sekelas itu sekelas public figure gitu loh. Ya. Oke, Dan oke. itu bagi kami itu kayak terjadi pembiaran gitu Pembiaran, di oke. lingkaran pemerintah hari ini kan. Oke, di situ berarti Bung sebenarnya meminta misalnya Pak Jokowi untuk misalnya intervensi pada Pak Muldoko, minta dia berhenti atau bagaimana? Apa yang dalam Sebenarnya bayangannya Demokrat kami misalnya? tidak perlu bilang juga, Ya. itu sudah harus tahu diri lah. Presiden harus lakukan itu ya, tanpa Ya, perlu diminta ya. ya kita gini, kita sudah melewati beberapa persidangan dan itu presiden sebagai orang nomor satu di Indonesia, dia melihat itu situasi itu. Ya, Kami Demokrat sebagai partai ya. di dalam sejarah demokrasi di Indonesia bahkan di dunia, Ya. partai dibentuk Hmm. kemudian langsung pimpin negara selama 2 periode. Itu tidak bisa. Partai-partai lain, dan itu mematahkan banyak teori di Ya. dunia Oke. soal partai politik langsung Ya. masuk di dalam kontestasi demokrasi Ya. dan memimpin langsung. Ya. Kami pernah ada dalam capaian itu, sehingga itu menjadi bekal dalam menghadapi situasi-situasi yang seperti ini Yang terjadi ini ya, oke. gitu. Jadi baru dibentuk, menang 2 kali Pilpres pula ya. Langsung jadi ketua DPR juga, Oke. menang di legislatif. Ya. Nah, ini kita bicara berarti saya mau geser sedikit ke konteks pemilu, terutama untuk bicara pemilu tahun depan ini kan 2024. Saya baca di media misalnya Bung adalah ketua relawan Anies di Anies AHY. Anies AHY ya. Ya. Ya, Anies AHY di wilayah Maluku. Oke, saya mau Bung cerita sedikit. Kenapa Bung ambil pilihan itu? Ini saya tidak berpikir bahwa semata-mata hanya karena Bung ini adalah bagian dari Demokrat koalisi yang kemudian akan usung Anies. Karena kalau kita bilang AHY kan AHY dan Anies belum dalam tanda petik resmi kan sebagai pasangan capres cawapres. Tapi kenapa Bung ambil pilihan itu? Mempertimbangkan sosok Anies ini kan kontroversial. Ya. Pembenci Anies di Republik ini kan tidak sedikit misalnya. Ya, kami di politik ini, kami harus menjemput peluang, kesempatan. Itu yang kami pikirkan awal. Ya. Sehingga ada yang bertanya, ini koalisinya belum final, ya. Kok sudah ada bentuk tim relawan Anies dan AHY. Ya, orang politik itu harus membaca peta. Dan kami melakukan terobosan itu di bawah komando pencetusnya Bung Michael Watimena. Kami melakukan itu sebagai bentuk keseriusan kami sebagai kader Demokrat, mengusung ketua umum kami mendampingi Pak Anies. Bagi kami di Indonesia Timur hari ini, di Ambon, di Maluku, dan juga Papua Barat dan lainnya, melihat sosok Anies ini orang yang diidentik dengan politik identitas. Tapi sejatinya Bapak politik identitas kata orang-orang kan. Itu kata orang sih, tapi orangnya juga orang yang gimana dulu. Zaman dulu. Jadi kami melihat catatan beliau semenjak menjadi Gubernur DKI periode 2017 2022 ya. Ada banyak catatan yang beliau itu tidak ada berpihak terhadap politik identitas. Salah satu contohnya itu dalam memberikan izin pembangunan gereja. Kurang lebih sekitar 20-an izin gereja yang beliau keluarkan. Dan itu apakah orang-orang itu bisa mengklaim bahwa beliau itu bapak politik identitas? Bagi saya itu keliru. Jadi pemahaman orang itu harus juga dewasa. Makanya kalau kami punya revolusi mental jalan itu kan, kami tidak terjebak pada hal-hal kondisi-kondisi seperti itu. Atau begini Bung, saya mau kasih lihat dari sudut yang lain. Atau jangan-jangan Pak Anies misalnya tadi cukup banyak memberikan izin pembangunan gereja itu sebagai rasa bersalahnya beliau atas pilkada 17 itu di Jakarta. Oh, tidak juga. Tidak ya? Tidak juga, karena kenapa menurut Bung?
sorry, Hmm. tidak juga. Kalau beliau memakai standarisasi itu, maka dia harus punya target. Kalau misalnya gereja di Jakarta ada 100, ya dia harus bikin 100. Lebih banyak Lebih justru lebih bagus itu banyak untuk gitu. dia Tapi punya ini citra. kan Oke. dia secara mengalir. Oke. Jadi ya siapa yang izin ya sudah dia yang Oke. ini. Cuman itu membuktikan bahwa uh, orang klaim dia sebagai bapak politik identitas itu keliru. Apalagi kami di Indonesia Timur, kalau bilang Anies ini kan Ya, sensinya tinggi. itu ya makanya Nah, tadi saya tanyakan, Bung berani sekali ambil resiko besar, di mana tentu Bung tahu kan demografi pemilih di dapilnya Bung sendiri kan tentu mungkin bukan demografi yang kita bisa bilang ada di sosok seperti Anies kan. Tapi ya oke lah, saya kira kita hentikan ngomong soal itu. Saya mau masuk ke ini pertanyaan terakhir ini karena saya tahu Bung punya jadwal yang cukup padat. Oke, Bung Demokrat, lalu Nasdem, kemudian PKS itu mengusung agenda besar yaitu perubahan. Kenapa perubahan? Itu pertanyaan saya. Karena begini Bung, Bung tentu ya, saya sitir senior Bung di Demokrat itu Jansen Sitindaun bilang di salah satu channel di YouTube bilang begini kan, politisi itu tidak banyak yang baca buku. Tapi kalau baca survei, itu dari halaman 1 sampai halaman terakhir mereka baca. Nah, di survei itu approval ratingnya Pak Jokowi itu gila-gilaan itu kan, tinggi sekali. Itu kan bisa dibaca, ada beberapa ahli membaca bahwa orang Indonesia cenderung puas dengan rezim dan program-program yang sudah Pak Jokowi bangun dalam 2 periode dia mimpin. Nah, lalu ini datang 3 partai mau bikin perubahan. Apa yang mau dirubah? Kenapa mesti berubah untuk hal yang bagi masyarakat sudah memuaskan itu? Iya. Jadi Bung Jo, kenapa sampai perubahan? Kita mengangkat koalisi perubahan itu karena berkaca pada temuan-temuan di lapangan. Jadi seperti yang Ketua Umum kami sampaikan, Bung Ahy bilang, ya Bung Ahy itu sangat intens konsolidasi ke daerah-daerah. Ya. Beliau salah satu Ketua Umum yang roadshow-nya lumayan padat. Padat ya, oke. Dan dari hasil temuan di lapangan, kemudian mereka mengambil keputusan untuk harus ada perubahan dan perubahan lagi untuk Indonesia. Oke. Karena misalnya hari ini banyak permasalahan di akar rumput yang terjadi sehingga itu menjadi aspirasi yang harus diperjuangkan. Dan kami di Koalisi Perubahan ini melihat itu sebagai modal untuk membuat dan kerja lebih dan lebih untuk Indonesia yang lebih baik. Oke. Dan itu bukan saja pada skala nasional, tapi kami juga di daerah-daerah. Ya seperti di Bung Jo daerah, kan nggak bisa juga kita mengklaim bahwa sudah, saya usah lah, saya usah ada perubahan lah. Stop juga. Perubahan banyak. Saya mungkin. Nggak bakalan mungkin. Perubahan itu tetap harus diupdate terus. Justru itu kami di Demokrat khususnya sering kami menyuarakan soal perubahan dan perbaikan. Karena memang negara ini harus diperbaiki. Banyak hal yang harus diperbaiki. Baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Dari tingkat begitu juga dengan daerah sampai ke atas. Karena perlu terintegrasinya komunikasi yang ada. Ya itu mungkin gambaran soal kenapa kita cenderung melihat bahwa harus ada perubahan di Indonesia. Oke. Itu berarti termasuk IKN juga kah? Kan ini proyek multi rezim, tapi fiskal kita mungkin tidak cukup untuk bangun barang itu. Apakah itu juga termasuk yang nanti kalau katakanlah Anies dan juga Mas AHY ya dalam asumsi itu berpasangan dan jadi, apakah nanti IKN bagaimana? Mau orang bilang stop juga atau bagaimana? Jadi gini, kayak kita lihat contoh negara-negara maju, kayak di Belanda. Saya bukan pro terhadap pembangunan IKN, bukan. Tapi kami melihat bahwa contoh kayak Belanda, orang tahu Amsterdam, tapi nggak tahu kalau ibu kota negaranya itu di mana. Padahal di Den Haag kan. Nah, sehingga itu sebagai bentuk pemerataan. Tapi
ada tapinya. Hmm. Hari ini Indonesia Hmm. masih banyak yang perlu dibenahi, bukan membuat ibu kota yang baru. Jadi soal prioritas ini ya. Iya, jadi bagi kami, entah nanti dalam perjalanan politik sampai pada tahapan pemilihan dan penetapan nantinya, Ya. ya pasti ada hitung-hitungan, Oke. pasti ada mana yang diprioritas, mana yang harus, ya Ya. kita nggak bisa ngomong hari ini di stop atau dilanjutkan. Hmm. Tapi hari ini dengan partai penguasa hari ini dengan gencar-gencarnya harus selesai. Ya. Tapi secara rasionalisasi waktu nih kan Ya. nggak mungkin lah. Betul. Padahal udah Tahun depan itu kan ya, harus. padahal udah ngomong dari 2020, 19 udah ngomong IKN jadi 2024. Tapi nyatanya negara lagi krisis kok ngotot pembangunan fisik. Dan Pak Jokowi juga kelihatannya kewalahan itu kan datangkan investor untuk ikut bangun IKN ya. Kami kembalikan kepada teman-teman Unjo untuk menafsir sendiri. Kan sekarang banyak referensi di internet perkembangan bisa ikuti. Kami kalau mengklaim ya, maka ini menjadi energi yang sia-sia lah gitu. Oke. Betul. Kita memikirkan IKN kita di Ambon banyak masalah di lokal sana juga lebih ya. banyak. Oke. Jadi itu mungkin pandangan saya soal kondisi hari ini. Tapi yang pasti anggaran itu anggarannya terlalu gila itu. Sedangkan hari ini banyak kebutuhan pokok, makanan pokok yang naik, kebutuhan di akar rumput yang begitu sulit. Mending ada program-program yang bisa mengangkat perekonomian di akar rumput seperti itu, Bung Jo. Oke, jadi saya bisa bottom line-nya Bung mungkin mau katakan, koreksi kalau saya salah ini ya. Ya nanti Bung, Demokrat, PKS dan Nasdem kalau jadi ya akan dihitung-hitung ulang ya. Mana yang merupakan prioritas, apakah ini tadi mixed method, teori-teori, konsep-konsep hitungan rasional dan pengalaman politik praktis. Kalau ini masuk akal kita teruskan, kalau tidak ya mungkin kita lihat lagi bagaimana. Mungkin begitu ya. Ya mungkin seperti itu Bung Jo, karena memang kita masih punya tanggung jawab yang ada di depan gitu. Artinya bahwa koalisi ini sedang berjalan dan kami tetap Demokrat komitmen untuk koalisi perubahan tetap solid. Tapi tetap jalan dengan rayuan PDIP untuk jadikan Mas solid. Ahaye Kami tetap cawapres. solid. Atau solid ya. Ya kami harus terbuka menyampaikan bahwa karena elektabilitas Bung Ahaye hari ini sangat meningkat. Partai Demokrat sangat meningkat. Jadi kalau hari ini ada rayuan-rayuan ya biasa itu. Tapi kami tetap solid di dalam koalisi perubahan. Jadi yang kemarin orang Nasdem sebut bahwa Demokrat tidak serius promosikan Anies, tidak pernah taruh wajah Anies, enggak juga ya? Demokrat menurut Bung solid serius? Ya, nggak usah lihat banyak-banyak. Contoh aja di kita. Belum ada koalisi waktu itu, tapi kita udah bentuk tim relawannya. Beta suka Anies Ahaye. Artinya Demokrat serius juga untuk mendorong Pak Anies sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024 dan mungkin 2034. Gitu. Jadi langsung 2 periode ke depan. Ya kita optimis lah. Nah ini pertanyaan nakal sedikit Bung. Jadi dukung Anies supaya Ahaye cawapres atau karena Anies memang Bung dan teman-teman lihat punya kualitas sebagai pemimpin Republik selanjutnya? Ini pertanyaan terakhir lah. Ya, jadi 2 figur itu harus dikawinkan. Nah, konteks Mas Anies pernah menjabat sebagai menteri, pernah menjabat sebagai gubernur. Mas Ahaye dengan backgroundnya yang berbeda dan menjadi ketua umum termuda di Indonesia. Nah, kalau potensi dan gerbong 2 ini dikawinkan, maka menjadi sebuah gelombang yang kuat untuk ada perubahan dan perbaikan di Indonesia. Karena tidak bisa saja kita mendorong orang yang hanya pada satu perspektif bidang, tidak bisa.
Kita harus lihat dari banyak sisi. Banyak sisi. Oke. Nah, itu ada pada Anies dan AHY. Oke. Itu. Jadi itu iman politiknya Bung dan teman-teman. Ya. Jadi yakin untuk kita dukung pasangan ini sekalipun belum ada hitam di atas putih, Ya. belum finalisasi, tapi ya dilihat dari hitung-hitungan rasional bahwa ini dua orang adalah pasangan yang paling baik untuk membangun Indonesia. Ya. Oke. Seperti yang tadi Bung Jo bilang. Ya. Pemilih Indonesia 60% itu adalah anak-anak muda. Ya, betul. Dan AHY adalah representasi dari anak muda. Ya. Nah, itu menjadi kekuatan untuk kami berkolaborasi dengan Mas Anies. Ya. Itu garis bawahnya seperti itulah. Ya, saya sebagai pengamat tentunya menantikan ya bagaimana teman-teman Demokrat bisa meyakinkan pemilih-pemilih muda itu bahwa betul adalah Demokrat dan AHY representasi kaum muda yang akan bawa kita ke Indonesia yang lebih maju dan dihormati negara-negara lain. Oke, Bung maju ke tidak ini di kontestasi berikut? Ya, kami maju pada Dapil 1 di Kota Ambon. Oke. Dan kami harus memposisikan diri bahwa kontestasi itu adalah pertarungan, bukan perlombaan. Jadi kami sebagai ketua DPC kami harus bertarung, menangkan baik di tingkat 2, 1 maupun di pusat. Dan yang pastinya kita mendukung penuh ketua umum kami. Oke, itu saja ya Bung ya. Saya kira sudah cukup kita peras pikirannya politisi muda ini teman-teman. Tidak gampang karena tidak banyak politisi yang mau datang duduk dan kemudian diobok-obok pikirannya oleh komunitas dari dunia akademik. Biasanya kan jawaban template dari politisi itu politik adalah seni kemungkinan. Jadi itu semua sering kita dengar. Nah ini saya senang kali ini Bung Fremi tidak sebut hal itu satu kali pun. Ini jadi dia kasih satu perspektif yang baru. Nah ini mungkin juga bisa jadi sumber bagi teman-teman di dapilnya Bung untuk lihat orang ini seperti apa. Dan saya berharap juga politisi muda yang lain mau duduk dalam forum-forum semacam ini dan kita kuliti gitu ya. Karena kita tidak mau, tadi saya katakan di awal, cuman taruh saja politisi muda, milenial tapi pikirannya kolonial. Tidak mau itu. Oke, Bung, terima kasih banyak. Siap. Kalau kita di Ambon bilang apa? Dangke banyak lah. Dangke banyak. Bung Jo, Dangke juga suka kasih ruang pergatoran. Siap. Ini walaupun ini di luar schedule. Iya, itu dia. Makanya saya tahu Bung padat sekali penerbangan, harus jalan cepat-cepat. Dan terima kasih banyak. Semoga kita bisa jumpa lagi, ngobrol-ngobrol lagi di acara berikut. Dan mungkin saat Bung sudah jadi bagian dari sistem pembuat kebijakan ya. Kita doakan lah ya. Amin. Kita anak-anak muda itu harus punya misi, punya mimpi untuk berada pada posisi-posisi strategis. Yang artinya adalah mesti masuk dan mengambil kebijakan. Bukan sebagai pelengkap kebijakan. Karena ini saatnya, ini waktunya untuk kita tampil. Dan kita harus betul-betul maksimal. Karena memang tanggung jawab kami, tanggung jawab kita semua terhadap bangsa dan negara ini cukup berat. Tapi tidak ada kata terlambat. Kita masih bisa punya waktu dan berbenah diri untuk perubahan dan perbaikan di Indonesia. Terima kasih banyak Bung. Teman-teman begitu ya. Jadi ini Bung Femri, ini dia politisi muda dari wilayah tertinggal yang punya mimpi, punya keresahan untuk daerahnya. Nah, apakah beliau ini cukup meyakinkan sebagai politisi muda? Ya, saya tidak punya jawaban, Anda yang punya jawabannya. Kalau meyakinkan, taruh di kolom komentar. Kalau tidak, taruh di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Thank you, Bung. Bye-bye. Thank you.